Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Purwosari, khususnya kelas 10. Perkenalkan sebelumnya, nama Ibu adalah Diah Ayu Kurniwulandari yang mengampu bidang studi geografi di SMA Negeri 1 Purwosari. Untuk semester 1 ini, kalian akan mempelajari 4 bab, yaitu diantaranya bab 1 adalah mengenai pengetahuan dasar geografi, bab kedua mengenai pengenalan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi, bab 3 mengenai penelitian geografi, dan bab 4 adalah sejarah pembentukan bumi. Itulah 4 bab yang kalian harus pelajari untuk semester 1 ini. Sebelumnya, yang harus kalian pelajari pada bab 1 ini adalah mengenai konsep geografi yang di dalamnya mengandung pengertian, kemudian juga mengenai ilmu-ilmu penunjang geografi, kemudian mengenai ruang lingkup geografi, dan mengenai objek geografi. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai pendekatan geografi yang mencakup keruangan, kelingkungan, kemudian kewilayahan. Kemudian berikutnya adalah prinsip geografi. Ada 4 prinsip geografi, yaitu ada prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip kronologi. Kemudian ada lagi, yaitu mengenai konsep dasar geografi yang ada 10 jumlahnya. Dan yang terakhir pada bab ini kita pelajari adalah mengenai aspek geografi, yang meliputi yaitu aspek fisik, aspek sosial. Demikian mengenai peta konsep geografi. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan, kalian bisa belajar mengenai geografi ini bisa melalui materi yang Ibu berikan atau melalui sumber-sumber lain, diantaranya adalah buku-buku yang kalian miliki atau melalui internet. Yang Ibu berikan pada kesempatan kali ini tidak seluruhnya, sehingga kalian harus memperkaya dengan membaca dari sumber-sumber lain yang sudah Ibu sebutkan tadi. Baiklah anak-anakku, untuk yang pertama itu kita mempelajari tentang pengertian geografi. Apa sih pengertian geografi itu? Tentunya kalian di SMP dulu sudah pernah mengenal pelajaran geografi, di mana geografi ini tidak asing lagi bagi kalian. Namun sekarang ini kita pelajari lagi, ya. Dan mengenai pengertian geografi itu ada banyak sekali pendapat-pendapat dari para ahli. Namun yang paling penting di sini adalah pendapat dari pakar-pakar geografi yang merupakan hasil dari seminar dan lokakarya yang dilakukan di Semarang pada tahun 1988. Di mana rumusannya adalah sebagai berikut. Geografi adalah pengetahuan mengenai persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi atau gejala-gejala geosfer, serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Jadi jelas di sini bahwa yang dipelajari geografi itu adalah mengenai persamaan dan perbedaan gejala-gejala alam, ya, ataupun kehidupan di muka bumi ini, serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Inilah adalah ciri daripada geografi. Jadi ciri-ciri dari geografi yang membedakan dengan pelajaran lain yaitu atau dengan bidang studi lain yaitu bahwa geografi itu
ya, menyangkut tentang keruangan atau kewilayahan. Demikian mengenai pengertian daripada geografi. Untuk berikutnya yang kita pelajari yaitu mengenai ruang lingkup geografi. Ruang lingkup ilmu geografi ya, yaitu tentang satu, pengungkapan kejadian yang tampak dan terjadi di bumi. Seperti misalnya ya, terjadi mengapa pergeseran kulit bumi itu terjadi? Mengapa aliran udara mempengaruhi iklim dan seterusnya. Yang berikutnya yaitu meneliti sebab akibat suatu gejala atau kejadian dengan gejala lainnya. Misalnya gempa bumi, mengapa terjadi gempa bumi? Terutama adalah gempa bumi yang terjadi di laut misalnya, sehingga berdampak terhadap adanya tsunami. Kemudian mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Kemudian mempelajari tentang penyebaran kejadian atau gejala-gejala yang terjadi di muka bumi ini. Ya. Kemudian memecahkan masalah geografi. Jadi dengan menggunakan pendekatan, yaitu ada 3 macam. Pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan kewilayahan. Itu tadi adalah mengenai ruang lingkup geografi. Kemudian berikutnya mengenai objek studi geografi. Objek studi geografi itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada objek formal dan ada objek material. Apa itu objek formal? Objek formal adalah sudut pandang dan cara berpikir terhadap suatu gejala di muka bumi, baik yang sifatnya fisik maupun sosial, yang dilihat dari sudut pandang keruangan atau spasial. Ada beberapa ya, yang berkaitan dengan sudut pandang keruangan, diantaranya adalah meliputi pola persebaran gejala tertentu di permukaan bumi itu, kemudian keterkaitan atau hubungan yang terjadi antara gejala atau fenomena tersebut, dan kemudian mengenai perkembangan atau perubahan yang terjadi pada gejala tersebut. Bisa juga objek formal ini dibedakan menjadi 3 ya. Jadi karena menyangkut cara pandang dan cara berpikir geografi, nah itu ada 3 macam, yaitu dengan menggunakan pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan keruangan, kemudian pendekatan ekologi, dan yang keempat adalah pendekatan kompleks wilayah. Mengenai pendekatan-pendekatan itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang jelas bahwa untuk objek formal itu adalah sudut pandang dan cara berpikir terhadap suatu gejala di muka bumi, baik yang sifatnya fisik maupun sosial. Kemudian yang berikutnya adalah objek material geografi. Apa itu objek material geografi? Yaitu sasaran atau isi kajian geografi, yaitu fenomena geosfer yang meliputi atmosfer. Jadi objek material yang dipelajari di dalam geografi itu meliputi geosfer yang terdiri dari atmosfer, kemudian litosfer, pedosfer, hidrosfer, dan biosfer, serta antroposfer.
Jadi ada 5. Jadi ada 5 yang kita pelajari ya di dalam geografi itu yang merupakan objek material. Atmosfer adalah merupakan lapisan udara. Jadi geografi itu mempelajari tentang gejala-gejala yang ada di udara yang ada keterkaitannya dengan kehidupan manusia dan yang terjadi pada suatu wilayah tertentu. Kemudian litosfer itu adalah lapisan kulit bumi, di mana di sini tercakup di dalamnya juga adalah lapisan tanah atau pedosfer. Jadi pedosfer adalah merupakan bagian daripada litosfer atau lapisan batuan. Kemudian yang berikutnya adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah merupakan lapisan air. Kemudian biosfer yaitu lapisan tumbuhan atau dunia tumbuh-tumbuhan dan dunia hewan. Kemudian yang terakhir adalah antroposfer yaitu lapisan manusia. Jadi yang dipelajari di dalam geografi itu sangat luas sekali. Nah, demikian mengenai objek geografi. Untuk pertemuan kali ini kita cukup mempelajari mengenai yang pertama tadi adalah pengertian geografi, kemudian yang berikutnya adalah mengenai ruang lingkup geografi, objek geografi, dan untuk selanjutnya mengenai konsep esensial geografi kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Demikian anak-anak sekalian, kalian sudah mempelajari secara sepintas tentang ruang lingkup dan objek geografi. Untuk berikutnya kalian bisa mempelajari melalui materi-materi yang sudah Ibu kirimkan nanti atau melalui sumber-sumber lain. Dan sebagai akhir daripada pertemuan kita nanti, Ibu akan memberikan sebuah kuis atau tugas yang harus kalian kerjakan pada saat dan harus diselesaikan pada saat ini juga. Sebagai akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.